Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan apa ini? Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang terakhir, salam cinta, salam hormat saya untuk seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Saya lagi sakit, tapi tetap saya paksakan. Saya dilarang sama ibu saya, dilarang sama istri saya, sama adik-adik saya. Udah lagi sakit, gak usah ceramah. Tapi kenapa tetap saya datang? Mereka melarang saya karena mereka cinta sama saya. Akan tetapi saya tetap datang karena kecintaan saya kepada umat, kepada kalian lebih besar daripada kecintaan saya kepada keluarga saya sendiri. Makanya tolong jangan ada yang ribut dan dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu kejadian yang agung, satu peristiwa yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, yang luhur, yang agung, yaitu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Banyak sekali para ulama-ulama yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sebab kalau kita mau berbicara sesuatu apapun, itu harus ada maroji, harus ada landasannya, harus ada dasarnya, nggak boleh asal-asalan. Nah, kitab-kitab apa saja yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj? Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahaj fil Qissah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi yang mengarang kitab Maulid Barzanzi. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, daerah Jawa Barat, daerah Banten, kalau udah masuk bulan Rajab itu biasanya kiai-kiai salaf, pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salafi
pasti mengkhatamkan kitab tadi itu. Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissa al-Mi'raj. Karangan Said Amin Al-Kurdi, ngaji pasaran biasanya untuk menghatamkan kitab tersebut. Ada lagi Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Hasyiahnya namanya Hasyiah Ad-Dardir. Mungkin ini yang paling sering kalian dengar. Santri-santri di sini banyak santri Hasyiah Ad-Dardir. Kalau bulan Rajab itu biasanya almarhum Abu Yauci, Kiai Uci di mana? Cilongok, itu biasanya beliau ngaji pasaran. Kalau bulan Rajab ngatamin kitab Hasyiah Ad-Dardir. Nah itu matannya namanya Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian kitab karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Anwar Al-Tahiyyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, yang dikarang oleh guru kami Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan Isra Mi'raj. Karena saya tidak lama, jadi saya hanya kasih kalian kitab-kitab tersebut, kalian pelajari, maka insya Allah kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci, pemahaman yang benar tentang kejadian Isra Mi'raj. Sebab kenapa saudara-saudara? Banyak ustadz, kiai, dai, penceramah sekarang kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu sesuka congornya, nggak pakai ilmu. Contoh, banyak dai penceramah ngomong begini, ketika dibelah dada Nabi Muhammad, Jibril bawa cawan terbuat dari emas yang berisi air dari sorga, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong begitu? Pernah atau tidak? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau ustazah atau kiai atau habib atau dai atau penceramah ngomong seperti itu ulama penceramah, ulama goblok. Saudara-saudara, kalau mau berikan pemahaman, ya, kalau mau memberikan penjelasan pemahaman, berilah penjelasan pemahaman yang sesuai dengan kapasitas mustami'in untuk menerima ilmu tersebut. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi dibersihkan, selesai sampai di situ. Coba pendapatnya ibu-ibu, bapak-bapak, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Berarti sebelumnya kan kotor. Makanya kalau mau menjelaskan Isra Mi'raj, apalagi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, itu hati-hati. Betul? Ini masa ngomong dibersihkan dari kotoran, berarti hati Nabi kotor dong. Jangankan ngomong dibersihkan dari kotoran, ngomong dibersihkan saja, sampai dibersihkan, orang bakal berpikir, oh dibersihkan berarti sebelumnya kotor. Pembelahan dada Nabi, dicuci dada Nabi, itu namanya tajdid. Apa? Tajdid. Tajdid, memperbaharui. Dada hati Nabi udah bersih, dibersihkan lagi. Hati Nabi udah suci,
disucikan lagi. Itu namanya tajdid. Sama kayak ibu-ibu punya wudhu, suci nggak? Bersih nggak? Terus wudhu lagi, diperbaharui. Nah, sama seperti itu. Paham? Nah, jadi inilah yang perlu diluruskan dan banyak. Makanya belajar kitab-kitab salaf yang saya sebutkan tadi. Intisari Isra Mi'raj. Intisari Isra Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang suci, perintah yang utama, perintah yang penting, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab semua yang keras. Allah perintahkan haji melalui apa? Allah perintahkan apa? Jihad melalui apa? Zakat melalui apa? Amar ma'ruf nahi mungkar melalui apa? Sedekah melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting dan utamanya perintah tersebut. Apa perintah itu? Apa perintah itu? Apa perintah itu? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat. Saudara-saudara, as-salatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kita tergantung daripada sholat. Sholat itu kepala, amal ibadah yang lain itu ekor. Yang namanya ekor pasti ngikut kepala. Kalau engkau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik walaupun sedikit. Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat tidak sempurna, kau punya sholat bolong-bolong, maka seluruh amal ibadahmu rusak, seluruh amal ibadahmu bakal buruk walaupun amal ibadahmu banyak. Berarti intinya apa? Berarti intinya sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik buruknya amal ibadah. Ayo ikuti saya semuanya. Sholat, kurang keras, sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya amal ibadah. Berarti kalau kau punya sholat baik, seluruh amal ibadahmu bakal. Tapi kalau kau punya sholat rusak, seluruh amal ibadahmu bakal rusak. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat. Coba kau lihat orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang kurang ajar, jahat, biadab. Mereka tinggalkan Tuhannya. Mereka tinggalkan Tuhannya. Mereka tinggalkan Allah demi kepentingan perutnya. Di masjid-masjid, di musola-musola terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Woi, ayo salat. Kalian yang berdagang berhenti dulu dagangnya. Kalian yang punya usaha berhenti dulu. Yang punya toko tutup dulu tokonya. Kalian yang duduk di kursi kekuasaan, pangkat dan jabatan, naik berdiri dari kursi kalian. Ayo salat kembali kepadaku. Terdengar panggilan Allah di kuping-kuping kalian. Akan tetapi yang dagang tetap dengan dagangannya, yang sibuk dengan urusan dunia tetap dengan urusan dunianya, yang sibuk dengan urusan pekerjaan tetap dengan pekerjaannya. Kalian abaikan panggilan Allah, kalian tinggalkan panggilan Allah, dan kalian lebih memilih panggilan perut kalian. Iya kan? Banyak nggak seperti itu? Banyak gak? Bayangkan, panggilan Allah diabaikan, panggilan Allah disepelekan, lebih memilih panggilan perut, harta, pangkat, jabatan, pekerjaan. Allah kalian tinggalkan. Ini orang yang seperti ini, yang meninggalkan Allah karena urusan perut, nilainya, harga dirinya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Saudara-saudara, Allah minta apa sih? Satu hari berapa jam? Satu hari berapa jam? 24 jam.
ambillah 2 jam untuk sholat 5 waktu sama baca-baca wiridnya. Masih ada berapa sisanya? 22. Ambil 2 jam untuk sholat 5 waktu. Masih ada 22 jam untuk urusan perutmu, urusan hartamu, pekerjaanmu, usahamu, dagangmu, sawahmu. Masa 24 jam semuanya engkau ambil untuk urusan dunia, engkau tinggalkan Allah? Keterlaluan kita ini, saudara-saudara. Ini yang banyak terjadi. Jaga, perhatikan yang punya sholat, apalagi anak muda. Anak muda, as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiangnya agama. Perkuat tiang agamamu, perkokoh tiang agamamu. Dengan apa? Dengan menjaga kau punya sholat, mengedepankan kau punya sholat, mengutamakan kau punya sholat, meramaikan masjidmu, musolamu, ramaikan kampungmu dengan majelis-majelis taklim. Itu cara menguatkan, itu cara mengokohkan tiang agama, tiang Islam, tiang syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengokohkan, menguatkan tiang agama dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan selalu menyampaikan kebenaran, menyerukan orang untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran. Jangan tunduk kepada kezaliman, jangan tunduk kepada ketidakadilan, jangan tunduk kepada kemungkaran, jangan tunduk kepada kezaliman, jangan tunduk kepada kemaksiatan. Sampaikan kebenaran. Ketika engkau menyampaikan kebenaran, pasti banyak yang menghinamu, mencacimu, memakimu, menfitnahmu. Nanti kau bakal dipenjara, bahkan kau bakal bisa dibunuh. Kenapa? Karena engkau sampaikan kebenaran, yang kau tegakkan keadilan. Risiko paling kecil di penjara, risiko besarnya kalian dibunuh. Saudara-saudara, apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kita perjuangkan untuk bangsa, agama, negara? Saya tanya, pernah kalian diborgol tangannya, dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki? Pernah? Pernah? Pernah kalian dipenjara 9 kali? Pernah kalian ketika di tol mobil kalian ditembaki? Pernah? Saudara-saudara, kami para habaib yang berjuang untuk membela, untuk tegaknya agama kakek kami. Perjuangan kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Kami telah makan manis, pahit, asinnya, semua rasa-rasa itu telah pernah kami rasakan. Coba kalian bayangkan Habib Rizik di masa tuanya organisasinya dibubarkan, 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya dibunuh, dibantai dengan keji, ditembak sampai mati. Nyawanya, jiwanya mereka serahkan, mereka korbankan untuk membela dan menjaga anak cucu Rasulullah yang berjuang untuk agama. Kalian apa? Kita ini belum ada perjuangannya untuk apa-apa, saudara-saudara. Saya 2009 saya masuk penjara, 2008 masuk penjara kasus kota, 2010 kasus Mbak Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 bebas, saya bebas, 2020 bebas, siang bebas, malamnya saya ceramah, besoknya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Cukup sampai di situ? Enggak. 2022 saya bebas, 2021 saya bebas, akhir, belum sampai 1 bulan, 2022 awal udah ditahan lagi, baru bebas 5 bulan yang lalu. Pertanyaannya, kenapa kami ini para habaib yang berjuang, yang ceramah dengan ketegasan membela bangsa, rakyat, agama, negara, kenapa kami dihina, dicaci, dimaki, difitnah? Kenapa kami berkali-kali dipenjara? Kenapa ada upaya-upaya percobaan pembunuhan terhadap kami? Kenapa berkali-kali kami ingin dibungkam, ingin didiamkan? Kenapa
Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, darah pejuang, darah pemberani, darah keberanian. Karena kami para habaib yang berjuang, karena kami yang berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya tanya, siang saya keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Katanya ceramah saya provokasi, katanya ceramah saya meresahkan. Apa isi ceramah saya? Saya bilang begini. Nah, nanti saya tanya, meresahkan apa tidak? Wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah. Awal-awal corona itu, rakyat kalian kurung dalam rumah, masyarakat nggak boleh keluar rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu provokasi. Itu provokasi. Itu provokasi, meresahkan. Tapi kata mereka meresahkan masyarakat. Meresahkan apa membela? Merasa terwakili nggak? Terwakili nggak? Terwakili nggak? Terus kalau begitu yang goblok siapa? Saya apa mereka? Saya apa mereka yang bodoh? Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang, wahai pejabat, wahai para pemerintah, wahai aparat, mal-mal, perusahaan-perusahaan asing, milik asing tetap buka di masa corona. Tetapi warung-warung kecil, toko-toko kecil, milik pribumi, milik masyarakat yang kecil, kenapa kalian paksa tutup? Itu katanya provokasi. Provokasi. Provokasi atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Yang ketiga saya bilang, hei para pejabat, berapa banyak pengangguran yang tidak punya kerjaan di Indonesia? Anak-anak muda gak ada kerjaan. Tetapi kenapa di musim corona tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali, Sulawesi? Itu provokasi. Provokasi, meresahkan atau pembelaan? Hah? Siapa yang saya bela? Diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, kelompok saya, murid saya. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang dizolimi, rakyat yang dibohongi. Makanya saya bersumpah demi Allah, tidak akan pernah diam, tidak akan pernah bungkam, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah demi bangsa, demi NKRI, demi Merah Putih, demi rakyat, demi Indonesia, saudara-saudara. Jangankan hanya di penjara, nyawa Bahar, jiwa Bahar, darah Bahar bin Smith murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua di sini, siap bela Indonesia? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Siap bela ulama? Siap bela NKRI? Siap hancur demi Merah Putih? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Makanya ikuti para ulama, ikuti para ulama. Jangan udah goblok, bangsat, bodoh, tolol agama, malah menghina dan mencaci maki para ulama. Ini namanya sebangsat-bangsatnya manusia. Betul? Udah tolol, goblok, bego, bangsat, hidup lagi, malah menghina dan mencaci memaki ulama-ulama yang berjuang.
Kau nggak mau berjuang, nggak apa-apa. Mendoakan juga nggak mau, nggak apa-apa. Tapi setidaknya biar tutup kau punya congor. Jangan udah berjuang enggak. Goblok iya, bodoh iya, tolol iya, bangsat iya, ngerti agama kagak. Malah mau sosok tahu, mendikte para ulama yang paham tentang agama, menghina, mencaci, memaki dan meremehkan para ulama-ulama yang paham tentang agama. Ini namanya al-anunnas, manusia yang paling laknat, manusia yang paling biadab. Al-anunnas alladzi lam yuhibbullah wa lam yuhibbur rasul wa lam yuhibbul ulama. Itu dalilnya kata Rasulullah SAW. Maka ya saudara-saudara, kalau nggak bisa jadi ulama, jadi nggak bisa jadi santri, jadi pendengar nggak bisa jadi pendengar ilmu, jadi pecin. Itu pilihan terakhir. Jangan jadi yang kelima. Apa itu? Pembenci. Ya tadi udah goblok, bodoh, bangsat, tolol, ahli maksiat, bajingan, biadab, malah menjadi pembenci para ulama, mendikte para ulama. Berarti kan sok tahu, goblok tapi ngerasa pinter. Saya tanya, orang goblok kalau merasa dirinya goblok, pasti dia bakal belajar. Kalau orang goblok merasa dirinya goblok, maka dia akan berusaha menghilangkan kegoblokan dan kebodohan dalam dirinya. Betul? Tapi kalau orang goblok, orang bodoh, orang tolol, ngerasa pintar, bagaimana mungkin dia akan menghilangkan kebodohannya sedangkan dia ngerasa pintar? Ulama didikte. Dasar curut. Makanya kalau nggak mau berjuang, nggak mau mendoakan perjuangan, lebih baik ya paham? Jadi cintai para ulama, insya Allah selamat dunia akhirat. Ya paham ya? Jelas yang tadi saya jelaskan ya. Utamakan sholat, jaga sholat. Ya, ini saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum saya tutup, saya harapkan jamaah yang hadir mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren saya. Siap keluarkan harta? Ibu-ibu beli bedak 1 juta, masa ngasih buat pesantren 10.000? Siap keluarin yang banyak? Siap keluarkan yang banyak? Sambil kita nyanyi mars Rasulullah Rasulullah. Ayo yang punya HP, flash HP-nya dinyalain, ibu-ibu. Flash HP nyalain sambil digoyang-goyangkan. Prajurit pembela Rasulullah, untuk agama yang keras, Islam untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, sampai berdarah untuk agama dan negara. Tercinta kematian, murah harganya. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasallah bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemuda, kibarkan hati al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama.